Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, kita belajar lagi ya tentang ilmu pengetahuan sosial ya, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar keberagaman suku ya, Nak ya. Terus sudah belajar tentang keberagaman budaya. Terus yang terakhir itu kita belajar keberagaman agama ya. Nah, sekarang Nak, kita akan belajar pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencarian. Oke. Jadi pintar karena sumber alam di Indonesia itu yang sangat berlimpah, itu sangat berpengaruh terhadap mata pencarian masyarakat. Nah, di sini Nak, nanti Bu Indri akan menjelaskan yaitu mata pencarian yang didasarkan pada wilayahnya ya. Jadi berdasarkan wilayahnya. Itu dibagi menjadi 3 wilayah dulu ya pintar ya, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan yang terakhir itu perkotaan. Oke, ingat ini dibagi itu berdasarkan wilayahnya. Oke, kita ke yang pertama dulu, yaitu di dataran rendah. Oke, untuk di sini pintar itu untuk mata pencarian di dataran rendah itu ada 3 mata pencarian. Yang pertama itu petani, yang kedua itu pedagang, dan yang ketiga itu perajin ya. Nah, untuk petani di daerah dataran rendah pintar itu contohnya ada petani padi ya, kebanyakan itu petani padi. Dan mayoritas pintar masyarakat Indonesia itu adalah berprofesi sebagai petani. Oke. Nah, selain padi ya pinter ya, hasilnya itu juga ada jagung, tomat, cabai, dan lain sebagainya. Nah, untuk petani di sini pintar itu kegiatannya adalah kegiatan produksi ya pintar ya. Jadi di situ itu untuk yang hasil pertanian itu masuknya sebagai kegiatan produksi ya, karena memproduksi itu ya pintar ya. Kalau padi berarti nanti yang sering kita akan masak yang menjadi beras itu produksi beras, jagung juga sama. Oke. Nah, untuk yang kedua pintar ya, kita kedua mata pencarian kedua yaitu sebagai pedagang. Oke. Nah, di sini Nak, pedagangnya itu juga bermacam-macam ya. Ada pedagang pakaian, ada pedagang makanan, pedagang sayuran, dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatannya itu Nak disebut kegiatan distribusi ya, karena mendistribusikan barang ya pintar ya. Oke. Terus pintar, kita ke yang ketiga ya Nak ya. Yang ketiga itu perajin. Oke, untuk di daerah dataran rendah, nah itu mereka biasanya perajin kayu ya pintar ya, kebanyakan ya. Selain itu juga bisa pengrajin lebih banyak lagi selain dari kayu. Nah, contoh hasil kerajinannya itu Nak bisa meja kursi, dan masih banyak lagi ya. Bisa patung, pokoknya banyak lagi, gantungan kunci yang lebih ke sesuatu yang mungkin sering kita pakai ya. Nah, jadi untuk kegiatan contohnya itu ya pintar ya, ada kerajinan yang dari kayu pintar itu sudah sampai di luar negeri penjualannya. Oke. Nah, itu pintar ya, itu adalah mata pencarian di dataran rendah. Bu Idri ulangi ya, untuk mata pencarian di dataran rendah itu ada 3, yaitu petani, pedagang, dan perajin ya. Petani itu Nak tadi kegiatannya itu yaitu kegiatan produksi ya, contohnya itu padi, jagung, ada tomat, ada cabai, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu pedagang. Pedagangnya di sini ada pedagang pakaian, hasil makanan, dan lain sebagainya. Nah, di sini dia kegiatannya termasuk kegiatan distribusi. Oke, yang ketiga nah yaitu perajin ya pinter ya. Kalau perajin di sini perajinnya banyak ya, ada kursi, ada gantungan kunci, ada meja, ada lemari, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kegiatannya berupa kursi yang berasal dari kayu itu sampai pengirimannya sudah sampai ke luar negeri. Oke. Nah, sekarang kita ke yang kedua ya pinter ya, wilayah yang kedua yaitu wilayah dataran tinggi. Untuk wilayah dataran tinggi di sini pinter ada 2 ya pinter ya. Yang pertama yaitu untuk yang di perkebunan, dan yang kedua itu peternakan ya. Mau disebutkan peternakan dulu it's okay, mau disebutkan perkebunan dulu juga nggak apa-apa. Oke, kita menyebutkan ke peternakan dulu aja ya pinter ya. Nah, untuk bedanya gini pinter, kalau di daerah dataran tinggi jadi itu hasil produksinya langsung disetorkan ke pengelola makanan, pengelolanya. Ya, contoh untuk yang peternakan dulu ya pinter ya. Peternakan itu kan ada sapi, contohnya sapi ya pinter ya. Jadi misalkan sapi itu diambil susunya, diambil dagingnya, jadi mereka itu semua langsung disetorkan ke pengelola. Misalkan susu, ya udah langsung disetor ke pengelola susu, entah itu mau dibuat keju atau lain sebagainya. Nah, untuk daging juga sama pinter, langsung disetor ke pengelola daging.
Oke, nah untuk kulitnya itu juga pintar, itu juga langsung di-store ke pengelola. Pengelola apa Bu Indri? Yaitu pengelola mungkin hiasan ya. Jadi kulitnya itu kan bisa digunakan untuk hiasan ya, pintar, gantungan kunci dan lain sebagainya. Ya, jadi bedanya nak, kalau mata pencarian di daerah dataran tinggi itu hasil produksinya langsung distorkan ke pengelola ya. Tadi sudah Bu Indri sebutkan yang peternakan. Nah, yang kedua itu untuk yang perkebunan ya, pintar ya. Jadi perkebunannya sudah pernah Bu Indri singgung ya nak ya. Jadi di sana itu ada teh dan pala. Contohnya ya, Bu Indri ambil dua contoh yaitu teh dan pala. Jadi teh dan pala pintar itu juga langsung disetorkan ke pengelolanya. Oke, jadi teh juga disetorkan ke pengelola yang membuat teh ya, yang membuat teh nanti kemudian diolah menjadi minuman teh itu ya, pintar ya. Nah, untuk yang pala juga sama. Nah, itu langsung disetorkan ke pengelola makanan ya. Jadi mereka langsung disetorkan ke pengelola. Oke, kita sudah dua ya tadi yang sudah Bu Indri sampaikan, dataran tinggi sama dataran rendah. Nah, yang ketiga itu nah untuk di perkotaan ya. Kalau perkotaan tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi kalian semua, karena kita tahu bahwa kita tinggalnya di daerah perkotaan. Oke ya pintar ya, untuk pekerjaan di daerah perkotaan pintar atau wilayah perkotaan itu lebih luas ya, artinya lebih banyak lagi pekerjaan. Oke, contohnya itu banyak ya. Yang pertama ada swasta, ada pegawai swasta, ada pegawai pemerintah, dan juga ada wira swasta. Oke, untuk swasta itu banyak sekali contohnya ya nak ya. Kalau yang sering kita jumpai mungkin yang pekerja di PT ya, atau sebagai satpam. Nah, itu juga termasuk ke dalam pekerjaan swasta, ataupun mungkin pegawai bank, atau mungkin editor, sales, dan lain sebagainya. Itu masuk ke pekerjaan swasta. Nah, untuk yang kedua itu adalah pekerja pegawai pemerintah ya nak ya. Untuk pegawai pemerintah ini contohnya ada guru, ada orang yang kerjanya di kelurahan atau mungkin di kecamatan ya. Itu contohnya. Terus yang ketiga itu adalah wira swasta pintar ya. Kalau wira swasta di sini contoh pedagang itu loh pintar ya. Ada pedagang, pedagang keliling, entah itu yang keliling atau mungkin udah punya toko, dan ada juga bengkel. Itu contoh wira swasta. Oke. Mungkin itu saja ya pintar ya yang Bu Indri sampaikan hari ini. Bu Indri mohon untuk materi-materi yang kemarin untuk keberagaman suku, keberagaman budaya, dan keberagaman agama kalian baca lagi, kalian ulang lagi. Oke, nanti siapa tahu suatu saat akan Bu Indri adakan kuis. Oke, cukup sekian dari Bu Indri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.